Bismillahirrahmanirrahim. Samangke sawire dugi Far'un law akrahas sultanu ahla qaryatin. Far'un law akraha as-sultanu ahla qaryatin. Saderenge warabiuha sing nyepeng-nyepeng kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un utawi iki iku pang-pangan siji. Far'un utawi iki iku pang-pangan siji. Lau akraha lamun nyereng sapa as-sultanu sultan pemerintah pemimpin nyereng ahla qaryatin ing ahline desa, memaksa penduduk satu desa ayan takilu ing yen to pindah utawa ngalih sapa ahlu qaryah minha saking qaryah, diusir digusur mbugahe tol mbok piye pokok digusur. Waya benulan yen to bangun sapa ahlu qaryah fi maudhi'in ing dalem panggonan akhara kang wenek apa maudhi'. Fasakanu mongko manggon sapa ahlu qaryah fihi ing dalem maudhi'in akhar. Tapi waqasduhum hale utawi sejone ahlu qaryah iku al-audu bali ilal baladi maring panggonan, maring negara, maring desa al-awwali kang kawitan apa al-balad. Idza farraja ari kalane ya Allah ngelonggarake sapa Allah anhum ando saking ahlu qaryah. Ketika kasusnya seperti itu latal zamuhum jawabin lau mongko ora wajib ing ahlu qaryah apa al-jum'atu jum'at bala tasihu bali ora dadi sah apa al-jum'ah minhum saking ahlu qaryah li adamil istitani krana ora anane ngalap omah-omah, ora anane sifat mustautin. Warabi'uha utawi kaping papate ya Rabbi ya Karim. Warabi'uha utawi kaping papate syurut iku hatumi bani Jumat fi waktu zuhrin ing dalem waktune salat zuhur. Sehingga falau dhaqqa lamun rupek apa al waktune zuhur anha saking Jumat wa an saking khutbah lorone Jumat au syakka utawa mamang sapa syahas mamang dalika ing dalem mengkono dhaikil waqt sallau mongko salata sapa ahlul Jumat salat zuhron ing salat zuhur walau kharajal waktu yakinan au dhannan walau kharajalan lamun metu apa al waktune salat Tuhan kelawan yakin au dhannan utawa kelawan penyono wahum fiha wahum hali utawi ahlul Jumat iku fiha tetep ing dalem Jumat ya Allah ya Karim walau kubailas salami senajan ing dalem sadurunge kedik salam meskipun salam wa ing kana senajan ono apa dzalika mengkono khuruj ail ilmu bil khuruj ono iku bi ikhbari adlin sebab oleh habar wong kang adil alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih duweni wajah wape wajib mongko wajib apa zuhru zuhur binaan krana jenengake nerusake alama ing atase barang madha kang wis keliwat apa mah wafatat lan pot apa al jum'atu salat Jumat ditambah 2 rakaat lagi otomatis bi khilafi malau syakka kelawan bedani masalah lamun mamang sapa syahas mamang fi khuruji ing dalem metune al waqt li annal asla krana sak temene asale iku baqau tetepe utawa kerine al waqt wa min syurutihima lan iku setengah saking syarate wa min syurutiha lan iku setengah saking syarate Jumat Allah yasbiqoha utawi yento orang dingini ing Jumat bitaharrumin kelawan takbiratul ihram wala yuqarinaha lan yento orang barengi ing Jumat fihi ing dalem taharrum fa ile yasbiqoha kali yuqarinaha apa Jumatun salat Jumat ini tanazuk pun biasa failnya 1 fiilnya 2 apa Jumatun salat Jumat bimahalliha ing dalem panggonane Jumat illa in kathura angin lamun akeh apa ahluhu sapa ahluhu ahline
Ya Allah ya Rabbi ya Karim mahal wa asuralan angel apa ijtima'uhum kumpule ahlu bimakanin ing dalem panggonan wahidin kang siji apa makan minhu saking mahal walau ghaira masjidin senajan anane makanin wahid iku dudu masjid min ghairi luhuki mu'dzin kelawan tanpa tetemune barang kang nglarakake fi ing dalem makanin kaharin kaya panas wa bardin lan adem syadidaini kang banget karone harin wa bardin. Maka ketika kasusnya seperti itu fayajuzu mongko wenang khina idzin nalikane ya Allah ya Rabbi ya Karim asura kathura wa asura ijtima'uhum apa taat duduha wa wilangane Jumat lil hajati krana arai hajat tapi bihasabiya kelawan milang-milang hajat far'un ayha utawi iki iku pang-pangan siji la yasihu dhuhru man drolahu qabla salamil imami la yasihu ora sah apa dhuhru man wong la udhra kang ora ana udzur iku lahu kedue man qabla salamil imami ing dalunge salami imam ra gelem Jumatan masih gak gelem Jumatan dhuhurane mergo lek salami durung buyar Jumatane durung buyar tidak sah salat zuhurnya fa in shalla mongko lamun salat sapa man ing ya Allah ya Rabbi ya Karim zuhur jahilan hale bodoh iku dadi kabundelan apa zuhur naflan hale dadi salat sunnah walau tarakahalan lamun ninggal ing Jumat sapa ahlu baladin ahline negara fa sallau nuli adzuhra ing salat zuhur ana wong sak kampung kok dablek ra gelem sak kampung sepakat sembahyang zuhur lam yasihha mongko ora sah apa adzuhru malam yadik ing dalem seragine durung rupek apa al waktu an aqalli wajibil khutbataini saking luwe kedhike kewajibane khutbah loro was sholati lan kewajibane salat wa in ulima min adatihim annahum la yuqimunal jum'ah wa in ulima senajan den weruhi min adatihim saking adati ahlu balad apa annahum sak temene ahlu balad iku la yuqimuna ora jumenengake sapa ahlu balad al jum'ata ing salat Jumat meskipun toh semuanya tahu pancen ra tau Jumatan pancet ndak sah sampun wa khamisuha utawi kaping 5 syurut iku wuku'uha tumibane Jumat tumiba ba'da khutbataini ing dalem sause khutbah loro ba'da zawalin ing dalem sause zawal yaitu masuknya waktu zuhur 5 krana arai hadis fi sahihaini kang tetep ing dalem sahih Bukhari Muslim rupane hadis annahu nyatane sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yusolli ora salat sapa Kanjeng Nabi al jum'ata ing salat Jumat tidak pernah melaksanakan salat Jumat illa bi khutbataini angin kelawan khutbah loro tapi tentu dua khutbah itu bi arkanihima kelawan pira-pira rukune khutbataini ayu syaratu tegese den syaratake apa wuku sholatil jum'ati tumibane salat Jumat dan syaratake ba'da khutbataini ing dalem sause khutbah loro ma'id yani arkani hima sertane nekani ing pira-pira rukune khutbataini al atiyati kang bakal teka apa arkani hima wa ya utawi arkani hima iku khamsatun ana 5 ahadu utawi salah sijine khamsah iku hamdulillahi muji ing Allah taala wa tsaniha utawi kaping pindune khamsah syarat yang kedua daripada khutbah iku salatun mau sholawat ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafdihima kelawan lafate hamdillah lan shala ala nabi ay hamdillah tegese muji ing Allah wassalati lan mau sholawat ala rasulillah ing atase rasulillah kalhamdulillahi kaya ucapan alhamdulillah maknane alhamdulillah tawis kabeh puji kulillahi tetep Allah au ahmadullah utawa ucapan ahmadullah ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah fala yakfi mongko ora nyukupi apa asyukru lillah ucapan asyukru lillah utawi syukur iku lillahi tetep kedue Allah awis sana'u lillah utawa lafat as-sana'u lillah as-sana utawi pangalembono iku lillahi tetep kagungane Allah walalhamdulillahirrahman ra cukup lafat alhamdulillahirrahmani alhamdulillah wis kabeh puji iku lirrahmani tetep kedue moho welas asing dalam dunia lan akhirat aulir rahimi utawa lafat lir rahimi alhamdulillahirrahimi iku lir rahimi tetep kedue Allah zat kang moho welas asing dalam dunia bloko utawa aku wa kallahumma sholli lan kaya lafat Allahumma sholli Allahumma du Allah sholli
rahmat ta'zim Tuhan au sallallahu ta'ala lafat sallallahu sallam muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah au usalli ala Muhammadin utawa lafat usalli ala Muhammadin usalli mau sholawat ingsun ala Muhammadin ing atase Gusti Muhammad au Ahmadu utawa lafat Ahmadu muji sapa ingsun au rasuli utawa ucapan ar-rasuli awin nabi utawa lafat an-nabi awil hasyir utawa lafat au nahwi utawa sepadane lafat Muhammad Ahmad Rasul Nabi Hasyir fala yakfi cukup apa Allahumma sallim ala Muhammadin ucapan Allahumma sallim ala Muhammadin Allah sallim mugi paring tambahi keselamatan Tuhan ala Muhammadin ing atase Gusti Muhammad warham Muhammadan lan ucapan irham Muhammadan warham lan mugi paring tambahi rahmat Tuhan Gusti Muhammad wala sallallahu alaihi lan ora cukup lafat sallallahu alaihi sallamu ki paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah alaihi double domir bidomiri kelawan domir wa in taqaddama senajan dadi dingin ya Allah lahu kedue domir apa zikrun katutur yarji'u kang bali ilahi maring zikir apa domiru kama kaya keterangan sarah kang mertelake bihi kelawan mah sapa jamun sak golongane ulama muhaqqiquna kang padha nyatakake masalah sapa jamun waqal kamal ad-damiri dawipun wa katsiran ma yazul khutaba'u fi dzalik wa katsiran malan akeh banget yazulali sapa al khutaba'u pira-pira tukang khutbah orang-orang yang khutbah sering lalai sering salah di dalam perihal masalah itu fi dzalika ing dalem mengkono al-itsyan bid-dhamiri fi sholati 'alan nabi indah hawus tutuk apa qaulul kamal ad-damiri fala taghtarra mongkong aja kebujuk sapa sira bima kelawan barang tajidu kang nemu sapa sira ing ma masturon hale ditulis fi ba'dil khutabin nabatiyati ing dalem setengah pira-pira khutbah nabatiyah akhilafi ma ing atase nulayani barang alihi kang iku tetep ing atase ma muhaqqiqul mutaakhirin utawi pira-pira ulama kang padha nyatakake saking mutaakhirin wasalisuha wasiyatun bitaqwallah jam 10 kurang seperempat ternyata sak mangke ngelanjutaken keterangan terakhir kita sedaya bahas masalah syarat-syaratnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu bisa sah jika memenuhi 6 persyaratan terakhir nih. Lah yang terakhir kula panjenengan sedaya nyampe di syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga kemarin dijelaskan adalah wuqu'uha bimahallin ma'dudin minal balad dan itu dilakukan oleh 40 orang. Jumatan itu harus terlaksanakan dengan jumlah angka 40 orang di tempat-tempat mahallin ma'dudin minal balad di tempat-tempat pemukiman. Terakhir kalau wingi ngoten pokoke. Lek jenengan boten pirsa berarti boten derek sawir wingi. Pokoke ngoten lah. Samangke lanjut. Boleh niki jam 10 kurang seperempat pisan. Jame mepet. Dibaleni rada akeh ngen kesuwen tambahan. Far'un law akraha sultanu ahla qaryatin ayyantaqilu minha wa yabnu fi mawdi'in akhar. Fasakanu fihi wa qasduhumul audu ilal baladil awwal. Idza farrajallahu anhum maka la talzamuhumul jum'ah bal la tasihhu minhum li'adamil istitan. Sekarang ada kasus terakhir ketika ada kasus pemerintah entah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota ataupun lurah sak piturute. Ketika ada pemerintah mengusir, memaksa sekelompok orang yang tinggal di satu kampung di satu daerah dipaksa untuk pindah dari daerah itu dan membangun di daerah lain. Misalnya ono sak kampung teng ini Krian nih. Mohon maaf harus disterilkan nih tempatnya. Tapi dibangun soalnya. Isbuh. Lek tal mboten saged balik Gus. Niki badhe balik soalnya. Mboten tal ngajak tal lah apa kono lah. Pokoknya diusir. Dari tempat itu diusir secara paksa oleh pemerintah. Pokoknya bagaimana orang di daerah ini di kampung ini harus pindah dari sini. Kamu bangun di sana. Maka ketika kasusnya seperti itu, ono wong sak desa dipaksa pemerintah pindah ke panggon asli nih. Diusir secara paksa oleh pemerintah untuk pindah dari tempat asalnya, untuk tinggal di tempat yang lain. Apakah ketika dia itu telah tinggal di tempat yang lain, diusiri kemis,
Akhirnya pindah nanggone daerah liya, wayahe menene Jumat, wayahe Jumatan. Apakah orang satu kampung yang telah pindah dari daerah aslinya, padahal mereka itu semuanya waqasduhumul audu, mereka itu tinggal di tempat lain hanya karena terpaksa, ya mergo dipaksa pemerintah digono bego ngono ae. Tapi kapak-kapak qasduhumul audu, tetap mereka punya keinginan untuk kembali ke tempat asalnya. Engko pemerintah balik mana aku nang nggon asalku. Pokoke ya apa-apa. Saiki mumpung sik ngerti pemerintah. Pemerintah lengah tak banguni mana nang kono. Misalkan. Maka ketika dia ada niat untuk kembali lagi ke tempat asalnya, dia sekarang tinggal di tempat lain itu hanya murni karena paksaan dari pemerintah. Lam talzamhumul jum'at, talzamhumul jum'at. Mereka tidak diwajibkan untuk Jumatan, bahkan kalaupun mereka melaksanakan Jumatan, mereka tidak Jumatan. Umpama ngedekno dhewe kuwi ya gak wajib, umpama gabung karo kiwa tengene ya mereka tidak mengesahkan. Artinya tidak mengesahkan itu tidak masuk dalam hitungan 40 orang. Pokoknya usah kampung iki moro-moro pindah kene. Iki cara sembahyang nang masjid iki kabeh, wo sing asale gak cukup. Mohon maaf tidak bisa. Orang-orang yang pindah dari satu kampung tadi pindah ke daerah ini, mereka semuanya tidak masuk dalam hitungan 40 orang karena mereka tidak mengesahkan Jumatan. Tidak wajib dan tidak mengesahkan Jumatan. Alasannya li adamil istiton. Karena mereka tidak memiliki kriteria persyaratan yaitu mustautin, sehingga mereka tidak wajib Jumatan dan tidak mengesahkan Jumatan. Karena itu tadi ada niatan untuk kembali. Siji maneh lek ana wong Sidoarjo diusir, digusur, kongkon manggon kono, wanteng panjene. Pindah temen panjene. Gak ana kepinginan balik. Wah lek ngoten ya siji maneh, mustautin sampean. Jumatono wajib Jumatan dan mengesahkan Jumatan karena mustautin. Kalau kasus yang ini beda, ini kasusnya diusir paksa dan ketika dia pindah itu pindah murni karena taat pemerintah. Tapi dalam lubuk hatinya terdalam wa qasduhumul audu ilal maudhi'il awwal idza farajallahu anhum. Kalau memang sama Allah taala diberikan takdir yang baik, kok takdirnya pas mujur pemerintah gak pati ngereken balik mana aku tak bangun mana. Masih digusur dimbrukno tak bangun mana mbak aku. Tanah air tercinta yang ngawur ya. Misalkan seperti itu, maka ketika seperti ini mereka ini tidak wajib Jumatan dan tidak mengesahkan Jumatan. Benten kasus lek Sidoarjo enten kasus ngoten, tapi wongin nyaman, panjen manggon kono tenan, tanek panjen. Yo lek iku ya wajib Jumatan karena mereka mustautin di sana. Warabi uwa wuku uwa fi waqti zuhrin. Wa fi waqti zuhrin falau daqal waqtu anha wa an khutbataiha au syakka fi dzalik. Samangke syarat yang keempat supaya Jumatan itu dihukumi sah. Syarat yang keempat adalah wuku'uha fi waqti zuhrin. Jumatan itu bisa sah jika Jumatan itu terlaksana di dalam waktunya sholat zuhur. Sholatnya memang sholat Jumat tapi sama dengan waktunya sholat zuhur. Artinya jangan sampai sholat Jumat itu kehabisan waktunya sholat zuhur. Lek sholat zuhur isok kodok masih wis kadanan asar, lho adzan asar rek ya gak apa-apa pancen duhuran kodok. Tapi lek sing jenenge Jumatan ndak ada. Jumatan itu harus wuku fi waqti zuhrin. Jumatan itu harus terlaksanakan di dalam waktu sholat zuhur secara keseluruhan. Entah itu sholatnya, entah itu khutbahnya. Karo salame tok adzan ya apa ya padha ae ndak bisa. Sehingga falau daqal waktu anha wa an khutbatayya aw syakka fi dzalik sallu dhuhra. Kalau sampai ada kasus di mana waktunya tidak untuk melaksanakan sholat Jumat dan dua khutbahnya atau mengalami keraguan tentang hal, maka wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Misalnya kadung Jumatan rodok kawanan iki mau mbuh piye ceritane. Mbok Jumatane kawanan. Ke khutbah suwe pisan. Bayang durung tutup Jumatannya belum selesai kok ternyata adzan asar sudah masuk waktu asar, maka gimana 4 rakaat sholat zuhur karena jelas-jelas tidak terlaksanakan secara genap secara utuh sholat Jumat di dalam waktu. Tapi protokol Indonesia ra enek ngono ya mbumane lek daerah-daerah Sidoarjo protokol Jumatan ya awal nah dia Jumatan awal walau kharajal waktu yakin dhannan wa hum fiha walau qubailas salami wa in kana dzalika bi ikhbari adlin
ahi wajib ad-duhru binaan ala ma madha wa fatatil Jumat. Niki sing kula aturaken wau. Ketika ada kasus waktunya sholat duhur sudah habis secara yakin, secara dugaan kuat bahwa waktu duhur sudah habis, atau yakin betul waktu duhur sudah habis, wajib az-zuhru, maka positif wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Lah wajib melaksanakan sholat duhur itu relatif. Lah lek metune iki mau kondisine lagi Jumat kan benten-benten nggih. Lek wong durung sembayang, lu adzan asar ya sembayang duhur. Tapi lek wis kadung sembayang Jumat, terlanjur dia itu di tengah-tengah sholat Jumatnya oleh salame wis at-tahiyatu. Lek wis perlu fil alamina innaka hamidum majid. Bahasa kita penjenengan walau kubailas salam. Meskipun toh terjadinya keluar waktu zuhur itu pas belum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Masjid sebelah Allahu akbar Allahu akbar. Kali salam itu padahal. Maka ketika seperti itu ya wajib salat. Terus gimana ini? Berarti dibatalno sembahyang zuhur boten. Binaan alama madho. Kita lakukan itu kita lanjutkan. Kan soleh luru ngadeg tambahi sak rakaat dadi niki sing kados kula aturaken bolak-balik kasus niki jenenge nawawala shalla wala nawa. Orang niat sholat Jumat tapi enggak sholat Jumat karena sholatnya sholat duhur. Orang sholat duhur tapi enggak niat sholat duhur, wong niati sholat Jumat. Niki cara guyonane fikih nawawala shalla wala nawa. Niat tapi enggak sholat tapi enggak niat. Ya ini kasusnya. Salah satunya, nggih kata sih kasusnya. Salah satunya kasus niki. Wafatatil Jumat, sehingga karena waktunya terlanjur habis, maka sholat Jumat sudah hilang kesempatannya. Orang kena, kali salame tak salam dilu gak kena. Sudah tidak bisa. Fushakka fi khurujihi. Bi khilafi syakka fi khurujihi. Li'annal asla baqa'uhu. Kemudian berbeda halnya ketika seseorang itu syak, mengalami keraguan sifatnya ringan terkait masalah keluarnya waktu sholat duhur, maka itu tidak pada sholat Jumat yang sedang dilaksanakan, karena secara kaidah asal al aslu baqa'u mana ala makana. Metu tak gak yo entek tak durung yo duhure yo durung, maka harus dilanjut Jumatannya. Syak benten lho nggih, syak kali don. Tadi kan saya ngomong don. Kalau yakin keluar waktu Jumat, waktu sholat zuhur, atau ada dugaan kuat keluar waktu zuhur, maka sholat Jumat ini wajib dijadikan sholat zuhur. Niku lek yakin atau don. Don itu dugaan kuat. Persepsinya lebih kuat iyanya daripada enggaknya. Ya sembuh pirang persen lah, pokoknya lebih kuat. Itu namanya don. Tapi kalau syak itu sifatnya 50-50. Pemana lek luwe nisor waham lebih-lebih. Nah itu lebih-lebih. Maka ketika cuma murni keraguan tidak berdampak apa-apa. Wa min syuruti ya Allah yasbiquha bi taharrumin wa la yuqarinha fihi jum'atun. Wa la yuqarinha fihi jum'atun bi mahalliha illa in kathura ahluhu wa asra ijtima'uhum bi makanin wahidin minhu walau ghaira masjidin. Di antara syarat sahnya sholat Jumat, ngapunten, niki adalah syaratnya sholat Jumat supaya sah itu, Jumatan itu tidak boleh didahului takbiratul ihramnya atau dibarengi takbiratul ihramnya oleh Jumatan lain di daerah yang sama. Misalnya daerah mriki, biasanya apa mriki jenenge? Kauman. Misalnya podo kaumane. Kono Jumatan lho, kene Jumatan. Ketika ada satu Jumatan takbiratul ihram didahului oleh takbiratul ihram Jumatan lain di daerah yang sama, atau bukan didahului tapi bersamaan dengan takbiratul ihramnya Jumatan lain di daerah yang sama, maka itu Jumatannya tidak sah. Karena ini menjadi syaratnya sholat Jumat supaya sah, tidak dibarengi oleh takbiratul ihramnya Jumatan lain di daerah yang sama. Artinya dalam fikih kita yang asli, sing asli maksudnya yang kuat, mengatakan bahwa dalam satu daerah itu tidak boleh ta'addudul Jumat, tidak boleh terjadi dua Jumatan atau lebih di satu daerah.
illa in katsura ahluhu. Wah niki mungkin mangke Sidoarjo saged mlebet niki. Illa in katsura ahluhu, kecuali dan itu kecuali bila mana penduduknya terlalu banyak. Lah saat ini Surabaya Sidoarjo bener sak kampung, KTP ini lebih rangewu. Cara Jumatan dadi siji nang masjid siji gak cukup. Wa asura ijtima'uhum fi. Karena penduduk terlalu banyak, sangat sulit untuk mengumpulkan mereka di satu meskipun bukan masjid. Dosane pombo pucuk kono pucuk kene. Akhirnya kono Jumat dhewe, pucuk kene Jumatan dhewe. Gimana ya sudah. Lo katanya nggak boleh itu kalau nggak ada kasus seperti ini tadi. Katsura ahluhu wa asura ijtima'uhum. Ketidakbolehan itu kecuali bila mana penduduknya terlalu banyak dan sulit untuk mengumpulkan mereka di satu tempat meskipun itu bukan masjid. Maka ketika kasusnya seperti itu min ghairi luhuqi mu'dhin fihi, tidak mungkin mengumpulkan mereka tanpa terjadi sesuatu yang berat sedikit pun. Seperti contoh panas yang terlalu, dingin yang terlalu. Ngapunten Sidoarjo mbok padha mbek Surabaya apa ora? Biasane dino niku lek Jumat gak ono udan. Duwarang udan. Oh cara panas wae entak-entake. Cara srengenge mleteke wae panas-panase pol-polan. Sehingga misalkan masjid niki sak menten. Niki kan wae jamaah yo gak full. Paling pirang lari. Lek wae Jumatan ngono kan yo bathuk-bathuk gak ketok kan ketok kabeh. Masalahnya itu, sehingga ketika masjid ini tidak menampung kapasitas itu, akhirnya nang dalan-dalan. Umpama sak kauman di Jumatan mriki kabeh gak mungkin. Karena itu akan memanjang di jalan sehingga mereka kepanasan dan itu sangat sulit. Sehingga dengan alasan ini itu memperbolehkan fayajuna idin ta'adduduha lil hajati bihasabiha. Maka diperbolehkan untuk terjadinya Jumat lebih dari satu karena adanya hajat, karena ada kepentingan itu tadi. Dan itu sekadar kepentingan. Lek dadi loro wis cukup ya loro ae. Dadi loro sih gak cukup. Sik ruwet sik kangelan kakean ya dadi telu. Bihasabiha, tergantung kadar hajatnya. Karena itu masing. Far'un la yasihu zuhruman la udhra lahu qabla al-imami. Ha ini ge wong tambeng-tambeng nih. Piantun-piantun mboten ati Jumatan. La yasihu zuhruman la udhra lahu qabla salamil imami. Sak bejat-bejate wong masih gak Jumatan. Panjenengan kalau mau sholat duhur maka laksanakan duhur itu setelah salam Jumatannya imam. Karena kalau sholat Jumatan itu belum selesai, belum salam, kita melakukan sholat duhur padahal kita nggak ada udzur meninggalkan Jumat, maka duhur yang kita laksanakan tidak sah. Balani malih ono wong gak ono udzuri, wis gak Jumatan ngono lah. Mbok piye? Sing jelas gak ada udzur secara syariat untuk dia nggak Jumatan. Dia mau sholat duhur, yo apik lah daripada gak Jumatan gak duhuran pisan. Rada apik lah. Yo elek jane tapi yo rada apik dibandingno gak karo-karone. Kalau dia mau melakukan sholat duhur dan dia tidak ada udzur meninggalkan sholat Jumat, maka lakukan sholat duhur itu setelah pelaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai imam sholat Jumat belum salam, belum usai, orang ini tadi melakukan sholat duhur, maka dijamin sholat duhurnya tidak sah. Nah ini penting nih. Jadi masih wong nambeng rada kudu ngerti fikih barang. Lah piye kadung dibelan-belani duhuran ya? Tibake gak sah duhuran nih. Kan ya eman-eman. Hah? Salah wis nambeng gelem sembayang duhur gak sah pisan. Panjene yo wong iki kudu ngerti hukumnya repot panjene. Fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Tapi kalau dia melaksanakan sholat duhur itu dalam kondisi bodoh, tidak tahu, tidak paham bahwa kewajibannya sebenarnya adalah sholat duhur itu harus setelah salamnya imam. Gak ro, yus duhuran ngono ae. Apa sah ngoten niku Gus? Kranten mboten semerap panjene. Gak ro blas bodoh. In aqadat naflan. Tetap tidak sah sholat duhur, tapi sah menjadi sholat sunnah. Piye jajal? Hah? Anak uang bodoh. Sholat duhur, masjidnya durung buyar Jumatane. Salamnya durung salam Jumatan ya. Allahu Akbar. Barang dieling nih kancane, lah kok sembahyang duhur kamu? Masjidnya durung buyar ono kok sembahyang duhur. Enggak roh aku. Ya wis sembahyang duhur maneh. Lho mosok wong bodho ono hukume? Ono hukume. In aqadat naflan.
Meskipun kamu tidak tahu, meskipun kamu tidak paham, sholat duhur yang kamu lakukan itu dihukumi sah mergo bodohmu. Tapi saya nggak sah sholat duhur, sah sholat sunnah. Maka sholat duhurnya tetap wajib dilaksanakan setelah itu. Kok paham? Congoten gak enak sawangannya. Enggak, sholat duhur yang pertama itu tidak dianggap sholat duhur yang menggugurkan kewajiban, tapi dianggap sebagai sholat sunnah. Maka dia wajib sholat duhur lagi. Akhirnya double, mergo bodoh, double. Kok pinter ngono gak double? Tenono diluk 5 menit rokokan, marang sembayang aman. Mergo bodoh repot akhirnya. Walau taroka ahlu baladin fasallau az-zuhra lam yasihha malam yadik al-waktu an aqalli wajibil khutbataini was salati wa in ulima min adatihim annahum la yuqimuna al-jum'at. Lah semono uga iki ana wong sak kampung tambahan bejati repot personal nih gak individual. Ana wong sak kampung padha bejati Jumatan aku atik wis Jumatan. Wong biasa judi atik Jumatan barang. Bayang tuh ora sepakat. Semua satu kampung untuk meninggalkan sholat Jumat. Fasallau az-zuhra. Hanya itu sholat zuhur karena memang nggak Jumatan. Maka gimana? Lam yasihha. Semua sholat zuhur yang dilaksanakan orang itu dihukumi tidak sah. Karena apa? Malam dik al-waktu tidak sahnya itu selama belum mepet waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat Jumat dan kedua khutbahnya. Nah ini corong bejat digandani ilmu nih ngene iki. Lek ono sak kampung kepingin gak Jumatan, kepingin sembur kuwabe, entenono jame asar kurang titik sampai waktunya yang tersisa nggak cukup dan khutbahnya sembahyang baru sah. Misalnya asari jam 3. Cara khutbah sak sembahyang pirang menit? 20 menit. Oh berarti 15 menit 10 menit gak cukup. Jam kurang 10 menit sembahyang zuhur sah. Masih sak kampung sah kabeh. Tapi kalau masih tersisa satu yang cukup untuk melakukan sholat Jumat dan khutbahnya, maka sholat zuhur yang itu tidak sah. Mergo kok cara pangeran ono lha apa waktune si ono kok. Cara alasan kawanen yo si iso. Waktunya masih ada soalnya. Berbedanya kalau waktunya sudah mepet. Lek waktune sik ono daripada kon kabeh sembahyang zuhur, sembahyang Jumatan mbok. Maka sholat zuhur yang dilakukan oleh semua orang di kampung itu tidak sah. Selama waktunya belum mepet, waktu yang tidak cukup untuk melakukan khutbah dan sholat Jumat. Dan ono sih kurang 10 menit sembahyang zuhur, usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Nah, ini baru sah. Mepet. Wa inna ulima min adatihim annahum la yuqimunal jum'ata. Meskipun semuanya tahu bahwa memang secara kebiasaan mereka nggak pernah Jumatan. Lho pengen aku bendino gak tahu Jumatan kok. Mosok ngenteni sembahyang zuhur, ngenteni jamiah mono. Tetap saja. Meskipun pancen bendinane ben minggune ben Jumate gak tahu Jumatan sak kampung iku, tetep lek sembahyang zuhur ngenteni mepet. Mepet waktu yang tidak cukup untuk Jumatan dan khutbahnya. Pun terakhir wa khamisuha wuqu'uha ayil jum'ati ba'da khutbataini ba'da zawalin. Yang kelima yang menjadi syaratnya Jumatan, yang kelima itu adalah Jumatan itu harus dilaksanakan setelah kedua khutbah. Setelah kedua khutbah. Dadi lek khutbah niki dadi Jumatane dadi, lek khutbah ora beres Jumatane gak beres. Karena keberadaan dua khutbah sebelum sholat Jumat itu menjadi syarat sah. Maka bagaimana sah tidaknya sholat Jumat ini khutbah sebelumnya? Lek khutbah sebelumnya bermasalah, mungkin ada rukun yang tidak terpenuhi. Mau masalah mau khutbah gak apa-apa, khutbah sing masalah Jumatan gak. Oh gak enak ceritane. Lek khutbah bermasalah, Jumatannya bermasalah. Karena khutbah itu menjadi syarat sah, keberadaan Jumat setelahnya itu menjadi sah. Lima fis sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli al-jum'ata illa bi khutbataini. Yang menjadi pijakan dalil kedua khutbah itu harus dilaksanakan adalah Nabi tidak pernah melaksanakan sholat Jumat kecuali Nabi pasti terlebih dahulu ada dua khutbah sebelum Jumatan. Biarkanihima. Keberadaan khutbah itu menjadi syaratnya sholat Jumat itu bukan sekedar khutbah, gak syukur
alhamdulillah mboten ngoten, tapi khutbah yang memenuhi rukun-rukunnya, khutbah yang betul-betul sesuai fikihnya, terpenuhi syarat dan rukunnya. Lah sak mangke bahas rukune khutbah niki sing tukang-tukang khutbah niki sing penting untuk mendengarkan. Oh nggih, ojo amplop tok ditampani syarat rukunnya enggak dipergan, iki repot. Penting tapi syarat rukunnya iki ya penting gawe jamaah iki. Amplopnya ditampani gak popo tapi syarat rukunnya ya dijogo. Ya Allah. Yes. Sekarang ya Allah ya Rabbi ya Karim wahiyya ay arkanuhuma khamsatun. Rukun-rukunnya khutbah itu jumlahnya ada 5. Rukun itu ya berarti sesuatu yang manakala dilakukan itu sah, manakala tidak dilakukan satu saja maka tidak sah. Kalau rukunnya khutbah berarti kalau rukunnya lengkap khutbahnya sah. Tapi kalau rukunnya ada yang berkurang tidak sesuai maka khutbahnya nggak sah. Lek khutbah gak sah otomatis Jumatan setelahnya juga nggak sah. Karena ini sangat erat hubungannya. Apa saja 5 syaratnya, 5 rukunnya khutbah itu? Yang pertama, ahaduha hamdulillahi ta'ala. Yang pertama, orang khutbah itu rukunnya adalah memuji kepada Allah. Alhamdulillah, ini wajib, harus. Alhamdulillah ini harus. Wa tsaniha salatun 'alan nabi bilafdhima. Yang kedua, rukunnya khutbah itu adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Itu juga harus rukun itu. Lah hamdulillah memuji kepada Allah dan juga sholawat kepada kanjeng Nabi di dalam khutbahnya Jumatan itu harus bilafdhihima. Harus dengan lafaz tertentu. Orang kena syukur. Pokoknya lak muji nang pangeran. Oh enggak bisa. Makanya tengene mriki dipun dawuhaken bahwasannya alhamdulillah wassalatu ala rasulillah kalhamdulillah. Contoh bahasane mau khutbah alhamdulillah bisa, nahmadullah wa nasta'inu bisa, pakai lafaz hamdu soalnya. Kok cara wong ngaji nahwu shorof pokoknya mustaq, pokoknya tercetak dari lafaz hamdun, mbok isim fa'il mbok isim maf'ul pokoknya ngono lah. Maka tidak cukup fala yakfi asyukrulillah. Ana wong maca asyukrulillah as-sana'ulillah tidak bisa karena tidak tercetak dari lafaz hamdun. Lek beten mana lek ngeten tuhu wa nasta'inuhu wa nuthni alaihi niku enten nahmaduhu wisan terwakili wisan. Tapi lek blas langsung as-sana'ulillah sebenarnya cara artinya nggih mirip-mirip, tapi memang secara fikihnya pujian kepada Allah dalam khutbah Jumat itu gunakan lafaz hamdun. Maka lafaz syukur, lafaz sanaun tidak mewakili. Begitupun lafaz Allah tidak boleh diganti dalam khutbah Jumat terkait masalah alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillah jalal. Tidak sah itu alhamdulillah. Lek alhamdulillah gak sah kok gak ya khutbahnya gak sah. Makanya walalhamdulillahirrahmani tidak sah juga lafaz alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim tidak sah. Wa kallahumma au usalli ala Muhammad au Ahmad awil Rasul awil Nabi awil Hash. Kalau sholawat menggunakan lafaz sholla pokoknya. Pokok dari lafaz buku gawe fi'il amr Allahumma sholli itu fi'il amr. Atau pakai fi'il nusolli wa nusallimu itu juga apa-apa, enggak masalah. Lafaz yang tercetak dari lafaz sholla. Kemudian lafaz kanjeng nabinya Nabi bisa pakai Muhammad, bisa pakai Ahmad, bisa pakai nama-nama yang lain. Pokok nama-nama kanjeng Nabi. Benten kali sing wau. Sallallahu ala Muhammadin Ahmada, terserah bebas. Yang penting sholla, lafadznya dari sholla, kemudian nama Nabi. Fala yakfi Allahumma sallim ala Muhammadin warham Muhammada. Ono wong maca sholawat wae khutbah Allahumma sallim Muhammada. Oh, enggak boleh. Bukan tidak boleh, maksudnya nggak sah. Karena yang harus itu dari kata sholla. Salim tok nggak cukup. Lek sholli wa salim wa barik sakarepe. Yang penting ana sholli nih. Warham Muhammad. Ana wong Allahumma arham Muhammad. Tidak bisa. Pakai sholli harus. Wala sallallahu alaihi, begitu juga tidak mencukupi untuk salawat kepada kanjeng Nabi dalam khutbah menggunakan domir. Sallallahu ala Muhammadin cukup. Tapi lek sallallahu alaihi betul cukup. Pakai domir tidak bisa. Meskipun tawa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi dhamiru. Meskipun toh
Sebelum sallallahu alaihi, sebelum domir itu sudah ada nama Muhammad sebagai marjeknya. Misalnya alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan wa sallallahu alaihi, balik nang Muhammad. Oh tetap tidak bisa, karena sholawat di dalam khutbah Jumat itu tidak boleh pakai bahasa domir, tapi harus pakai nama Nabi, pakai isim alam. Wah joro ngaji nahwu pakai alam, bukan pakai domir. Tidak bisa terwakili oleh yang lainnya. Domir, pemane mausul, pemane isyarah tidak bisa, harus pakai alam. Wa katsiran ma yashu al khutaba'u fi dzalik. Sampai tengini kita Fathul Muin ini dipun dawakan, dan banyak sekali kasus para tukang-tukang khutbah itu lalai, tidak paham tentang hal ini. Saya naik dewi sallallahu wasallam alaihi mocone fawase glewetek tiba gak sah khutbah, kan repot ngene gak ngawaki. Sallallahu wasallam alaihi wa aine jawaru, masih aine jeru lek gawe domir ya gak sah pancet, khutbah gak sah. Lek khutbah gak sah kan Jumatane gak sah. Fatarra bima tajidu masturan fi ba'dil khutabin nabatiyah ala khilafi ma'ali muhakkik. Maka sampai Fathul Muin ini cara dawuh apa ya, warning, jangan sampai ada salah satu dari kita tertipu, terbohongi oleh tulisan-tulisan dalam khutbah-khutbah buku-buku. Kok misalnya nemu buku khutbah lha iku lafate nggih sallallahu alaihi, berarti gak apa-apa sing gawe berarti setitik ini cara bahasa Fathul Muin. Fala taghtarra bima tajidu masturan di kutubil khutabin nabatiyah ala khilafi ma alaihi muhakkikul mutaakhirin. Pokok lek ana buku khutbah tidak sesuai dengan pernyataan ulama-ulama fikih ini tadi, wis titik taghtarra. Jangan mau tertipu. Mergo sing gawe buku iku ambek wong ahli fikih ini wis titik no. Niku kan tukang pidato to. Khutbah sanes fuqaha. Wis panjene zaman wa thalithuha wasiyatun bitaqwallah. Pun sak menten mbok bilih saking bolo-bolo wonten paham kirang setuju badhe tanglet nyumanggaaken. Pada keterangan di awal tadi, kebijakan pemerintah, misalkan kebijakan pemerintah memaksa untuk warga desa katakan harus pindah dari tempat tinggalnya secara global. Ya mungkin karena alasan dari keputusan pemerintah itu wilayah itu letaknya sangat strategis, mau dibangun Islamic Center misalkan, yang mana memaksa warga desa atau kampung tersebut harus pindah dari tempat tinggal atau tempat tanah lahirnya. Nah, tapi orang kampung itu sepakat memang memaklumi bahwa keputusan pemerintah ini tidak bisa dinegosiasi, mau nggak mau kita semuanya harus pindah. Artinya ya ikhlas lah aku pindah kampung. Pertanyaannya, setelah itu pindah dari tempat tersebut, katakan tadi hari Kamis pindah, sedangkan besoknya kan Jumat, tapi warga itu sudah musyawarah bahwa kita itu memang harus pindah dari situ, memaklumi dengan keputusan pemerintah itu. Lah di hari Jumatnya itu mendirikan Jumatan, maksudnya mendirikan Jumatan, apakah itu bisa diterima oleh fikih Jumatannya? Makasih. Orang-orang ini wau terima dengan hukumnya pemerintah, ngoten nggih.
bahwa perpindahan kampung ini mereka terima. Oke, satu niku sampun. Terus walaupun terima, tapi dari mereka niku ada keinginan untuk kembali ke tempat asal mereka mboten? Karena rasa menerima hukum pemerintah kok nyetrum. Itu bisa saja. Wah, tenang ini lho. Rada nyetrum sing iki. Coba sih. Iki malah ngeten. Setrum ae. Lanjut. Ngeten. Kalau hanya membahas masalah mereka itu rela untuk dipindah kampungkan, itu masih belum ada sangkut pautan dengan masalah hukum ini mustautin atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah walaupun mereka sudah rela untuk dipindah kampungkan, wis aku rapopo nang kene. Tapi kan terkadang sebagian dari mereka kalau sampai ini nanti Allah Ta'ala sudah membebaskan, artinya keterpaksaan ini, saya tetap akan kembali ke rumah asal. Makanya tadi yang saya tanyakan adalah walaupun sudah rela untuk dipindah kampungkan, apakah mereka itu masih ingin pindah atau mboten? Kalau mereka masih ada keinginan untuk pindah, berarti dia di situ tidak dianggap sebagai mustautin, tidak dianggap sebagai orang yang berdomisili di situ. Jadi nggak bisa patokannya cuma masalah wis rela dipindah kampungan saja, itu mboten saged. Artinya relanya itu rela dipindah untuk selamanya memang. Dan dia nggak ada keinginan untuk kembali ke kampung asalnya. Pada awalnya itu ada keinginan untuk kembali ke desanya, karena melawan pemerintah wis percuma, awan dhewe entek duwe, entek tenaga, wis gak iso menang. Mau nggak mau awan dhewe pindah. Bahkan mungkin jenazah para leluhur mereka dipindahkan juga. Jadi wis gak ada kemungkinan untuk kembali lagi ke tempat tinggal tersebut. Kalau ngoten nggih malah jelas. Artinya memang kalau seperti itu kan memang benar-benar pengen pindah kampung tenanan. Kalau seperti itu dipaksa pindah. Ya terpaksa pindah, tapi ya wis gara-gara terpaksa itu, walaupun motifnya terpaksa, akhirnya membuat mereka tidak ada keinginan untuk kembali lagi. Kan seperti itu toh. Maka kalau seperti itu nggih sudah dianggap mustautin. Yes, ibarat umpama ngoten nggih. Wong marang ngoten kok merantau nang Kalimantan. Iki niat awal kepingin balik mana nang Sidoarjo, tapi kok semisal kondisi keadaan, kondisi pekerjaan dan seterusnya menuntut dia, memaksa dia untuk menetap di situ selamanya, akhirnya terpaksa. Tapi ya wis piye maneh, akhirnya tidak ada keinginan untuk kembali. Ya semenjak itu dia dianggap sebagai orang yang mustautin. Ngaten lho. Jadi walaupun motifnya terpaksa, tapi kalau hati sudah yakin wis ketoke ora mungkin balik, wis aku manggon nang kene ae, aku istiton nang, aku berdomisili di sini, ya berarti semenjak itu dia dianggap mustautin. Berarti termasuk Lapindo. Iya, kok melayune rono, tenang sih, tenang. Seperti halnya kasus Lapindo niku nggih. Kenapa yang Lapindo? Warga-warga yang terkena Lapindo itu kan sudah nggak bisa kembali lagi di situ. Oke, terus pripun? Tetapi di situ kan ada masjid yang masih berdiri. Terus pripun? Orang-orang yang pindah diberi ganti rugi oleh pemerintah lah gampangnya. Itu tempat, apakah dia kalau sholat Jumat itu harus kembali lagi ke desanya? Boten. Boten toh? Oh, nggih. Intinya ngeten lah. Sebenarnya terpaksa atau tidak terpaksa itu kan soal. Yang penting itu orang itu untuk distatuskan mustautin atau bukan itu adalah ketika dia tinggal di satu daerah, apakah dia berkeinginan terus di daerah itu tanpa pindah atau enggak. Kalau dia berkeinginan tinggal di daerah itu tanpa pindah selamanya, maka dia mustautin meskipun bukan asli sana. Memang orang lahir di situ,
atau pendatang tapi nggak kepingin pindah. Paham. Wong Surabaya manggon Sidoarjo, pendatang mungkin nggak mustautin, lho aku nggak pingin balik kok, aku pingin manggon Sidoarjo, ya wis. Tapi nek kepengin balik nek aku matek balekno nang kampung halamanku aku buron ndek kono ya apa? Balike matek tok. Wah repot. Ayo. Pertanyaan Lho ngerepot. ada lho ngoten niku Mas. Nang dia aku manggon urip, tapi nek aku matek balekno nang ngene aku lahir nang Nggih, kampungku. tetep iku mustautin di daerah itu. Oh. Tetep. Pun nggih. Ah niki yang keliwat. Niku wau ternyata enten sing kesupen, dereng diterangaken. Ternyata pilih didik niku wau. Kuatir kan lek hatam gak hatam meman. Coro hitam ternyata gak hatam. Aku mah ya janggal jan. Oh, sisa ya. Oh, buktine meneng kabeh ngono mau. Lah iya wong-wong iki piye? Ora ada sing nyadar. Sing dereng kula terangaken dugi kala Ibnu Ujal niku. Dan ini penting khususnya untuk orang-orang Surabaya Sidoarjo yang penduduknya itu apa rengget-rengget, mepet-mepet. Qala Ibnu Ujal walau ta'addadat mawadi'u mutaqaribatun wa tamayyaza kullun bismin falikullin hukmuhu. Qala syaikhuna innama yattajihu dzalik in udda kullun ma'a dzalik qaryatan mustaqillatan urfan. Leres dugi mriku nggih sing dene diterangaken. Wong-wong ijane nyemak ora wae sawer. Kok raru tutuk endi. Ya Allah, pun niki terakhir sing dereng diterangaken niku terkait masalah ketika ada daerah-daerah yang saling berdekatan atau berdempetan. Kadang tiang niku bingung. Sakjane Jumatan kudu siji ku sak RT, apa sak dusun, apa sak desa, apa sak RW, apa piye kok siji-siji modele. Maka tolak ukurnya di sini adalah ketika ada tempat yang saling berdekatan. Kadang niku depan ngeten ya wis beda kan. Pun wajar lah. Yo kene iki daerah kene kono daerah kono tapi ya depan. Lah, misalkan begini, walau ta'addadat mawadi'u mutaqaribatun. Ketika ada daerah yang saling berdekatan. Tapi watamayyaza kullun bismin. Tapi masing-masing itu sudah punya nama tersendiri. Maka masing-masing memiliki hukum tersendiri. Artinya memiliki hukum tersendiri sehingga kalau di satu mengadakan Jumatan, di daerah satunya juga mengadakan Jumatan, ini tidak dianggap dua Jumatan, tapi tetap satu Jumatan karena masing-masing sudah punya nama tersendiri. Dan ditambahkan oleh Ibnu Hajar Al-Hitami, innama yattajihu dzalik in udda kullu dzalik qaryatan mustaqillatan urfan. Di samping punya nama dan persepsi masyarakat memang daerah yang satu dengan yang lain itu sudah beda daerah. Niki soalnya tenggen kula ngoten niku kenyataane. Tenggen kula di depan sak kampung malah. Mboten embong gedhe, lek iki embong gedhe karuane. Desa, dalane kampung ngoten. Niku konone dalan niku Doresmo, mriki dalan Sidoarjo. Niku ngomong nggih Jumatan dhewe-dhewe ndak ada masalah. Karena sudah likulin ismun dan udda kullun qaryah mustaqillah. Kalau memang masing-masing sudah punya nama sendiri-sendiri dan anggapan masyarakat itu sudah daerah yang berbeda, untuk memiliki hukum yang berbeda Jumatan dewi-dewi. Artinya ngeten, nggak ada tolak ukur baku desa gak ono. Sak dusun sak RT mboten enten. Mergo dibatasi sak desa. Wah ya rasa kula. Sak dusun nang Sidoarjo sak dusun sing sak geden-geden ya. Kan nggih repot ya. Maka tidak ada tolak ukur sak dusun, sak desa, kudu Jumatan siji mboten. Tapi yang penting satu daerah dengan daerah yang lain itu dikatakan beda atau masih satu itu adalah namanya sudah sendiri-sendiri dan persepsi masyarakat sudah beda. Nggih, soalnya ini rodok nggare geger. Moro-moro ono daerah anyar, aku ngadakno Jumatan ngono. Jare sing masjid situ gak usah kok Jumatan kene ae. Sebenarnya politiknya politik duit soalnya. Hah? Lah politik duit piye? Mergo niki lek Jumatane wong nggawe dhewe, jamaah kene kalong. Lek Jumatane kene otomatis kotak amale kalong. Lho soalnya kasus ngeten iki kula iki nandangi gak siji loro, gegeran. Asline yo gak gegeran Jumatan lek jare kula. Gegeran dhuwit iki mah lho. Saking yo alibine Jumatan ngono tok ae. Aku kabeh ngadakno Jumatan dhewe nang kene, gak oleh haram.
Haramnya apa? 2 Jumatan di satu daerah. Padahal nggak 2 Jumatan urusan ini. Urusannya kota amal. Hah? Mergo kono iku kok jamaah lek sampai kene nggih Jumatan dhewe, jamaah kono entek kalong. Padahal sing akeh nyumbang wong kene padahal. Wah, iki repot nih. Maksud kula ngeten lah. Entah di daerah manapun, mbok kuwi sik sak RT, mbok sak RW, mbok sak desa, sak dusun, itu tidak semuanya tidak jadi tolak ukur. Tapi yang dijadikan tolak ukur itu adalah nama yang berbeda dan persepsi masyarakat daerah yang berbeda. Kalau itu 2 sudah ditemukan, mbuh kuwi masih sak RT pisan, ya tidak ada masalah. Sehingga tetap dikatakan 1 Jumatan di satu daerahnya masing-masing. Nah niku ngoten niku. Niki penting, mulai Surabaya Sidoarjo reget-reget. Lah wong temboke dempetan ngene iki sing kene wis daerah kene daerah kene wis biasa. Lah ngoten niku. Nggih kados teng perbatasan-perbatasan ngoten niku lah. Rata-rata kan ngoten niku. Pun monggo saking bolo-bolo yang badhe lanjut nyemanggaken. Nyun sewu Gus, deret anglet. Untuk tadi tidak melaksanakan sholat duhur sebelum sholat, tidak sah sholat duhurnya sebelum sholat Jum'ah selesai. Bagi orang yang tidak memiliki udzur. Bagi orang yang tidak memiliki udzur. Kalau untuk istri Gus, perempuan, niku apa masuk hukum niku atau hanya untuk laki-laki saja? Nggih. Makanya tadi kan sudah kula jelaskan nggih bahwa tidak sah sholat duhurnya kalau masih sholat Jumatan itu belum selesai, artinya belum sampai salam. Tapi hukum yang ini hanya bagi orang yang tidak memiliki udzur meninggalkan Jumatan. Yo lanang, yo sehat, wes sama sekali nggak ada udzur. Kalau orang yang seperti ini mau melaksanakan sholat duhur, maka harus tunggu selesainya sholat Jumat di daerahnya. Jadi ngenteni salame wis mat. Sehingga kalau orang-orang yang memiliki udzur, semisal dia adalah orang yang musafir, atau dia adalah perempuan, atau dia adalah orang yang sakit, yang udzur, maka tidak ada syarat harus selesai. Mulane teng kitab I'anai kan teng ngriki kula bacakan mawon. Teng kitab I'anai wa kharaja biqaulihi man la udra lahu man lahu udrun. Mengecualikan dengan dawuh man la udra lahu, orang yang tidak memiliki udzur, man lahu udrun, orang yang memiliki udzur. Kalau orang yang memiliki udzur, fayasihhu lahu dzalika qabla salamil imami, maka sah bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur sekalipun imamnya belum salam. Bahkan keterangannya dilanjutkan wa tusannu al jama'atu fi duhrihi ma'al ikhfa'i in khafiya al udhru li alla yuttahama birraghbati an sholatil imami aw sholatil jum'ah. Bahkan masih disunnahkan untuk melaksanakan yang namanya salat jamaah. Jadi wong sing udur-udur wau niku itu juga sunnah untuk melaksanakan sholat duhurnya dalam keadaan apa? Jamaah. Nah ini soalnya ini sering disalahpahami bahwa lo aku iki wong wedok iki ora Jumatan, iki ora sah, iki lek ora ngenteni imami mari salami. Kan ngoten nggih, masih banyak pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Mulane wau pun ditegaskan gak sah zuhurane wong lek gak ngenteni imame salam itu bagi orang yang tidak memiliki udzur. Kalau jelas udzur atau bahkan tanda kutipnya bahasa mudahnya adalah orang yang tidak berkewajiban melaksanakan Jumatan, maka boleh untuk melaksanakan sholat duhur dan dihukumi sah sekalipun imamnya belum selesai salam. Pun niki harus benar-benar tegas dalam hal ini. Jadi ojo sampai difahami pokoknya wong ra Jumatan berarti sholat duhur ngenteni Jumatane mari, mboten. Dibedakan antara orang yang
wajib Jumatan dengan orang yang tidak wajib Jumatan. Pun jelas nggih? Sampun Koen. Ngapunten terutama untuk pendakwah. Jadi ketika la yasihu zuhruman nggih la udhrolah, ini harus penekanan lek muroti niku nekane nggih. Dadi karena saya sudah beranu, karena banyak orang-orang kita terutama kaum perempuan, Pak Ustadz terus lek duran kudu ngenteni Jumatan mari. Lah niki sampean tegesi niku kagem wong sing sehat sing gapleki gak Jumatan. Ngoten lho, dadi sampean iki arek Sidoarjo sing teges lan terangne. Nggih. Sing gapleki sehat sing gak, tapi lek sampean udunen loro gak apa-apa. Bojone sampean ndang salat duhur gak usah ngenteni aku balik Jumatan. Kalau sampean duhurane jam 1 sampean setiap duhur mesti bukan waktu yang terpilih dulu jamaah saya demikian. Saya ketika dakwah di Kemangsen itu lho terus Ustaz terus lek duhuran wong ini sampean gak ngopi riyen nggo mbok rondo. Lek ngenteni bapak sampean balik Jumatan di jam loro, akhirnya berjumat durane mesti jam loro, gak tahu oleh fadilai auqat, fadilai waktu. Makanya gimana jelasnya nggih. Makanya kalau murad itu layasihu. Jadi tidak sah duhurnya seseorang yang tidak punya udur. Tegese sehat dia wajib oleh sampean males rokokan dadi ya kudu ngenteni. Lah, tapi lek kagum wong sing lara, wong wedok niku lek iso ya mandar mari adzan Jumat wis langsung duhur. Engko turune angkles. Napa? Lek udan deres ahli jamaah apa ora? Wonten iki. Mengki tafsil hukume. Wis kula gak bahas besok arep basul pasal koyo ning pondok maneh rek ngono. Wis langsung ngenten moderator maneh. Mboten Gus Jajuk kon jawab. Gunane dadi Gus iku ya kudu sing pinter. Gitu, ado-ado teko Kediri ning Sidoarjo. Kula ado-ado teko Madura ning Kriyan nggih sinau tenan rumi ning Pondok Kapati sinau saiki berhubung dadi kiai sinau tenan. Nonton lagi, Gus, ngapunten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sinau tenan ya rada kepeksa Pak masalah. Lek ini bayaran ya ora sinau Pak. Nanti saya gini nyeluk Yai Zaini ngono aja nyeluk Pak Yai yo. Tariane ya beda rek. Nggih. Niki ampun nggih. Niki ajengi tanya. Niki wau diterangaken syarat-syarat rukune khotib wau. Kalau breset didik atau enggak cocok didik kan batal. Dari pertemuan beberapa pertemuan terus pokoknya Jumatan ngene-ngene nek gak sah, gak mau sesuai batal. Nah, sekarang permasalahannya begini. Ini tadi misalkan kan kalau batal itu kan mudah secara hukum. Tapi ngongkon baleni ku ya sak repotan dhewe, Pak. Sak masjid kon baleni niku kan nggih iwu. Nek ngukumi batal wis batal ngono tok enggak masalah. Solusinya kan enggak ada. Sekarang misalkan begini. Apakah bisa misalkan kayak itu tadi ada DKI petugas dhewe bagian ngoreksi khotib khutbah khotib. Oh sholawate mang gawe ngene utawa mang gak nggawe sholawat utawa ujine mang gak gawe ngeten. Dadi bagian ngelikno. Supaya maksudnya biar ndak langsung moro-moro batal. Batal itu muni kan gampang. Nah, masalahnya sing sholat ning parkiran ini kan ya repot kabeh dihukumi batal. Maksud kula niku ada ndak kira-kira ngilikno khotib ngoten niku. Yang setahu saya kan kalau ngilikno biasanya nek kesuwen wonten lampune kaya lalaran ngoten niku. Nah. Tapi nek ngilikno salate utawa sholawat itu kan mungkin pernah ada solusi atau bagaimana atau dimakfu atau bagaimana gitu. Ini ku mawon. Nggih. Beliau sangat memperhatikan dalam hal ini ya, selaku MUI. Tapi sebenarnya ada lembaga yang lebih khusus daripada MUI. Kemarin MUI yang kita diangkat nempel ada. Jadi ngeten,
Sebenarnya yang ditanyakan oleh Sa'il itu intinya siapa untuk menegaskan ngoten nggih. Yang menegaskan iki khotibe wis sah, iki khotibe rasa itu siapa? Maka tengeriki dijawab bahwa hal yang seperti itu sebenarnya adalah kewajiban semuanya. Pokoknya siapa yang memiliki ilmu yang hadir di situ, bab penduduk asli, bab bukan, dia pokoknya benar-benar memiliki kapasitas ilmu fikih, dia benar-benar tahu hukum fikih, terkurang untuk mengingatkan. Lah masalahnya nyuwun sewu, sing duwe ilmu iku kadang gak tapi wani kate ngelingno. Terus marang ngoten sing gak pati duwe ilmu oleh ngelingno pol-polan. Lah ini yang menjadi masalah. Soalnya sering toh niki biyen kalau nate kejadian niki Mas Kulo, Mas Dofel niku nate khutbah lek mboten salah ninggal sing jenenge syahadat nggih. Syahadat itu kan syahadat mboten termasuk nggih. Syahadat itu tidak termasuk daripada rukunnya khutbah. Kok kebetulan pada waktu itu Mas Dofel niku supe ora maca syahadat. Wis mongko wong sing awam-awam niki sik kait mudhun langsung dielingno sak nalika. Ora sah Jumatane. Ora sah Jumatane ditangleti kalau Mas Dofel apa ora sah. Ora maca syahadat lah. Kebetulan Mas Dofel dalam hal ini sik langsung diwaosaken zubate. Lah wong syahadat itu napa tidak termasuk daripada rukunnya khutbah. Lah jenenge wong awam kadang ya ngoten niku to. Kadang sik ngengkel lah wis dikandani ora wajib karena itu hal yang sifatnya adalah sebuah kebiasaan. Jadi umpama iku ditinggal lo ambek seorang khotib itu dadine yo geger ngoten niku. Dianggap ora sah. Makanya dalam hal ini kalau dipertanyakan siapa yang kewajiban, semuanya sebenarnya siapapun yang memiliki ilmu, kapasitas ilmu, dia berkewajiban untuk mengingatkan kalau ada kesalahan. Jadi tidak terkhusus untuk MUI, ini bukan tugas khusus MUI, bukan semuanya wajib. Apalagi nopo DMII, DMI, apalagi DMI, bukan semuanya. Bukan lembaga-lembaga tertentu itu, bukan. Semuanya yang memiliki kapasitas untuk mengingatkan, semuanya wajib untuk mengingatkan. Karena dalam hal ini adalah ad-dinun nasihah. Yang namanya agama ini penuh dengan harus menasehati. Jadi yang paling mengerikan adalah bahwa kasus yang seperti dibicarakan oleh Mas Tanjil tadi sebenarnya mudah. Tapi yang jadi permasalahan yang paling sangat pelik adalah pada waktu yang menjadi khotibnya adalah Mas Tanjil sendiri dan lupa. Ini malah medeni iki. Gak ono sing ngelingno masalah iku. Terus mari ngono enggak. Sing arep ngelikno wedi. Lah ini yang jadi permasalahan itu. Lek seperti tadi mungkin mudah. Mas Tanjil sing dadi makmume gampang. Lek dhek sing dadi khotibe terus marang dhek sing keliru. Kayak mari sawir masalah bab Jumat, wah ini masalah ya. Ini kan soalnya kan yang nyata ngoten Gus. Gara-gara nggih Badali jadwalin jenengan niku teng Pondok Mutiara. Oh, ngoten. Pondok Mutiara. Nggih. Tapi kula nggih jawabane nggih kula amplope tetep sah nggih. Oke, sah. Amplop niku bayarannya Jumatan nih barai. Akhirnya gaji buta nih akhirnya gitu. Tapi kaule tetep ndamel dawe Gus Jajuk. Wis maca NU online ae wis. Intinya ngeten lah. Problemnya itu adalah dari kita-kita itu semuanya sering menjadikan tolak ukur ibadah itu sah atau tidak itu dengan yang biasanya dilakukan. Oh biasanya khutbah ono syahadati, kalau syahadati gak sah. Tanpa mengetahui secara pasti dalam ibadah itu mana yang wajib, mana yang gak wajib. Niku sing dadekne akhirnya korat karib. Kados salat Id mawon lah, sing sering nggih salat Id. Salat Id itu takbir 7 kali 5 kali. Wong awam ya rone ya wajib. Gak wajib apa gak takbir ping 7 kurang sitok ae gak sah salat Id itu. Subhanallah tenan niku lek wong awam.
Lek gak subhanallah ya mari salam dijawil, gak sah salat id. Padahal salat id itu ya takbir 7 kali 5 kali itu sunnah. Ki sunnah ya ora abad. Sunnah hayat. Ngono ya enek wong sing ra paham. Kurang situk sujud sahwi. Lah sujud sahwi gaya apa lah ya ngono. Nah ini problemnya adalah dari kita-kita itu sering menjadikan tolak ukur ibadah itu adalah dengan apa yang biasanya dilakukan. Biasanya wong wudhu kupingnya diusap gak sah. Lah gak ngerti ngusap gak wajib, cuma kas kesunahan aja. Ini problemnya niku. Makanya kan pentingnya awak dhewe ngaji ya ngerti iki wajib, iki sunnah. Ya kala-kala iki ditinggal ben wong paham iki gak wajib. Ya kala-kala cara khutbah gak ada syahadat ben wong awam ro. Oh syahadat itu gak wajib ternyata. Siapa sih ngomong Gus Tanzil wancine khutbah kalau wingi. Wah, Kan minangka syiar MUI nih Wali ya. Pokoknya dilantik malih lho nggih. Lah gak dilantik ya mbuh maneh nih. Ya Allah. Nggih ngoten lah intinya. Maksudnya kita itu sering jadikan tolak ukur ibadah iku sing biasa dilakoni. Lek gak koyok biasa gak sah. Sembahyang subuh gak kunut gak sah. Sembahyang subuh gak tasyahud awal gak sah, kan repot. Lah wong awam niku gak sujud sahwi mawon mari gak tasyahud awal gak sujud sahwi. Niku jare wong awam wis gak sah udah. Polahe lek wis gak sujud gak tasyahud awal kudu sujud sahwi. Lek gak sujud sahwi gak sah. Padahal kan itu semuanya sunnah. Faktornya problemnya adalah tidak mengetahui dalam ibadah itu mana yang wajib, mana yang gak wajib. Di sini ku intinya kudu melok Fathul Muin niku titik. Lek melok Fathul Muin bahaya. Ya, mboten hak niki misalkan ada ndak Gus kira-kira kan misalkan wong ngarani sah kabeh, barang setelah saya dibaca-baca repeane didelok, loh keliru. Nah, keliru. Iki ana kafaroe apa ora? Apa ya dadak ngumumno? Ya, tahunnya itu sudah lama. Mboten, intine ketoke sik kepikiran sampai saiki gitu. Iya, Pak. Oke. Itu nyata. Saya kan punya jadwal dulu di Peranti Juanda. Akhirnya empuk sing imam niku. Akhirnya wis kula ustaz rodok senior ngono kan rodok enom ngono. Tak ijat sampean sing khotbah ya. Aku sing imami ngono. Tapi jadi berhubung enek seniore grogi, makanya ustaz niku medeni jarene. Grogi dek niku mboten salat nyata itu. Lah otomatis saya tahu tapi masyarakat niku menganggap sudah akhirnya mantun lek momo kula menurunkan derajatnya khotib tadi. Lek umum langsung kula tegur ngoten nggih. Wis kula nggih menang maca gak ngerti. Tapi setelah sholat Jumat akhirnya kula celuk tetepan kanca. Mau gak sholawat? Iya jen lali aku. Wis aja rame-rame ayo karo aku mbaleni sholat duhur. Itu wajib membaleni iadah biduhri. Wis niki kita insyaallah ada keterangan di kitab Jeremia kan goleki. Jadi yang tahu kalau itu batal tahu itu wajib otomatis dia meyakini sholat Jumatnya tidak sah. Bagi yang tahu itu dia wajib i'adah bidzuri. Berarti sing teng muin niku kabeh koyote yang tahu. Iya. Lha iki lek sing gak tahu nganggep sah kabeh ya aman. Lek sing ngerti khotibe dhewe ya otomatis khotibe wajib duhuran. Dosane ya ditanggung khotibe amplope subhat. Makanya dadi khotib kudu hati-hati. Walaupun wis alim, nggih tetep afdhalut turuq, nggih. Nah, tetep walaupun wis alim, alumni ploso iku tetep kudu sinau lan sinau. Kula niki ngaji rutin mulai tahun 2000. Tapi tetep walaupun kula balak Fathul Qorib wis khatam, Fathul Muin nggih lagi balak, tetep upayae ngaji tetep sinau. Khotbah kula apal sak ndok-ndoke. Gak tahu, tetep tapi kula sinau. Kenapa? Dengan keteledoran itu nanti Allah akan menguji. Makanya sing nom-nom dadi khotib kaya Gus Tanzil, tak musonep nggih. Tanep pihan biasane dadi khotib ngono nggih. Nah, engko kapan-kapan tak ijob aku lenjor Darjo. Lumayan amplope. Pun, jadi yang tahu wajib i'adah bizuhri. Kalau ada di terangan Jeremia Al-Khatib san goleki. Jadi kau usah goleki, lek gak bingung goleki ini Mbah Google. Sekarang ada Syekh Google itu buka kitab Samilah insyaallah. Wonten mawon. Nggih, kalau sementara dari beliaunya wow, memang jawabannya yang wajib mengulangi itu hanya yang tahu saja. Ini kan memang pembahasannya kan belum selesai nggih.
benjing juga masih wasalisuha wasiyatun bitaqwallah. Benjing insya Allah kita carikan kalau prakteknya ini yang lalai adalah semisal khotibnya atau nopo iki jenenge imamnya, itu nanti apakah yang wajib mengulang itu cuma imam dan juga khotibnya saja atau yang tahu saja, ataukah semuanya juga dianggap nopo mengulang. Nah itu coba kita carikan lagi. Yang jelas yang kemarin sudah dibahas itu dalam bab sholat jamaah. Kalau sholat jamaah kemarin kan kami jelas gitu tentang Fathul ini bahwa kalau imamnya itu batalnya gara-gara sebuah hal yang tidak terlihat, tidak dohir, seperti imamnya itu hadas atau najasah, maka kalau seperti itu para makmum tidak wajib mengulang. Itu sementara yang ada. Tapi kalau bab Jumatan ini nanti coba kita carikan lagi referensinya biar tidak menjadi ilmu kiro, biar tidak ilmu saelengku biyen koyok ngono. Kita coba carikan lagi di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan lain, mungkin mau niki mangke kepanggih ya mungkin, tapi kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan lokasi yang berdekatan. Niki ada kasus di daerah Onayu di Wonokasian. Itu ada musola yang dulunya musola dipakai Jumatan sudah bertahun-tahun, kemudian sudah punya apa niku nomor induk masjid yang asalnya niku wakafnya ke musola, tapi sudah digunakan untuk Jumatan sudah bertahun-tahun. Kemudian masyarakat sekitar bangun baru yang dekat, jaraknya sekitar 50 meter. Kemudian yang baru itu ternyata dipakai Jumatan. Lah yang lama ini tidak mau menepati itu. Sehingga kalau Jumatan dia ke desa lain. Nah yang jadi masalah juga karena saya sendiri itu termasuk di NU bagian wakaf, yang musola yang lama tadi itu dibesarkan, dibangun bagus. Sekarang ini selebihnya yang tadinya hanya 50 meter itu musola, sekarang ini sekitar 120-an, 100. Lah itu mau diwakafkan, saya suruh ngurus untuk ikrar wakafnya. Minta letter C-nya di desa tidak diberi karena ini bermasalah, karena satu ini sudah ada masjidnya tapi belum juga ikrar wakaf. Yang ini ikrar wakafnya sudah tapi berupa musola yang masih kecil. Lah yang tambahannya ini saya disuruh ngurus. Lah ini tersebut ini. Apakah yang ini tetap bisa digunakan untuk Jumatan yang lama ini atau yang baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten kasus di daerahnya Pak Yusuf terkait masalah tempat ibadah yang dulunya musola kemudian dialih fungsikan, ya tetap kayak sembahyang, tetap musola tapi masjid cara Indonesia. Kemudian terkait masalah Jumatan, sebenarnya jawabannya gini ku Pak Yusuf, tetap bahwa sholat Jumat itu apakah ini nanti harus di masjid lama atau boleh juga di musola yang sekarang dinamakan masjid itu, ya tolak ukurnya likulin ismun, kemudian yu'addu kullun qaryatan mustaqillah. Apakah masing-masing itu di daerah yang berbeda dengan tolak ukur punya nama masing-masing dan anggapan persepsi masyarakat. Tapi lah terkait masalah Jumatan itu tidak harus di masjid. Nah lapangan nggak apa-apa, nah musola ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kan 2 Jumatan satu daerah. Ini maksud kula. Sehingga kok mau uang protes, wong wakofi biar musola kok gak Jumatan. Oh jauh musola embong gak Jumatan ya nggak apa-apa. Pokoknya izin kan embong soalnya. Lapangan gak Jumatan ya nggak ada masalah. Ya nggak boleh itu kan 2 Jumatan di satu daerah. Maka ya untuk mengetahui detailnya itu nggih
Niki Sawir Fatul Muin kudu digonang Wonoayu malian. Lah piye? Wong gak ero arane. Daerah iki piye gak ero. Maksudnya yang tahu daerah itu apakah dua daerah atau satu daerah gitu yang mriku piyambak. Yang penting niku tadi tolak ukurnya. Niki 2 Jumatan satu daerah sehingga nggak boleh, atau 1 Jumatan di daerah satu Jumatan di daerah satu. Niku pripun tolak ukurnya? Itu tadi tolak ukurnya. Ya jadi masalah ngeten. Yang musola tadi sudah berpuluh-puluh tahun ditempati Jumatan. Nggih. Cuman ikrar wakafnya berupa musola. Nggih. Lah sekarang ini bangun baru ini akhirnya dipakai masjid. Nah yang ini juga mau mendirikan masjid sekarang ini mau dipakai Jumatan juga. Terus karena diputuskan oleh NU Wonoayu ndak selesai, akhirnya yang ini milih untuk Jumatan ke tempat lain, yang kelompok yang ini. Dan ini daerahnya cuma 50 meter. Oh nggih. Lagi intinya itu kan ada pada titik orang-orang yang memilih Jumatan di daerah yang lain itu karena khawatir terkait masalah larangan ta'adudul Jumat. Larangan terjadinya 2 Jumatan di satu daerah, kan ngoten toh. Lah, padahal untuk menstatuskan itu ya tolak ukurnya nih wow. 2 Jumatan ini itu terjadi di satu daerah, atau 2 Jumatan ini adalah 2 Jumatan yang dilaksanakan di 2 daerah yang berbeda sehingga tidak masuk larangan. Kakatun niku mawon. Tolak ukurnya kan hanya itu sebenarnya. Wah. Sebenarnya nggih boten masalah 1 RW boten 1 RW lek kula. Terkait masalah status 2 teman ini, apakah masing-masing punya nama dan anggapan masyarakat daerah yang berbeda, atau ya kalau satu ya satu berarti. Kalau satu berarti 2 Jumatan di satu daerah. Yang itu hukumnya larangan, nggak boleh kecuali bila mana kasuro ahluhu. Penduduknya terlalu banyak, nggak mungkin dijadikan satu karena memang terlalu overload nanti kalau dijadikan satu. Kalau seperti itu kasusnya nggih mlebet Fathul Muin niku wau mboten masalah. Lagi nang kepengin Padang malih lah Sawir Fathul Muin di beto mriko. Nah. Niku jelas Padang nggih. Padang. Positif nih. Dikawani kita Fathul Muin pirang-pirang kali bolo-bolo nggih. Terakhir nih nggih, saya ingin menjelaskan mengenai tentang yang namanya batas wajibnya orang itu mendirikan Jumatan itu seberapa besar sih desa apa piye. Teng mriki disebutaken kula ambilkan dari kitab yang kontemporer di kitab Al-Fiqhul Islami karyanya Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau teng mriki dawuh wa qarrara asy-Syafi'iyatu. Ini masih sama bahasanya dengan yang di dalam kitab Fathul Muin. Wa qarrara asy-Syafi'iyatu an tuqama al-jum'atu fi khittati baladin aw qaryatin wa illam takun fi masjidin. Menurut pandangannya para kalangan Syafi'iyah, di situ didawuhaken yang namanya Jumatan itu wajib untuk didirikan di sebuah batas daerah atau batas desa walaupun tidak di dalam masjid. Satu ini sudah terjawab ya. Berarti sing jenenge Jumatan iku ora kudu nang masjid, nang musola pareng atau bahkan ya mungkin di rumah-rumah omah didadekno panggon Jumatan semisal itu boleh. Lah terus kemudian yang dimaksud dengan batasan desa yang wajib untuk didirikan Jumatan sendiri-sendiri itu bagaimana? Tengeriki beliau mengaplikasikan dengan bahasa kontemporernya wal muradu bil khittati al ardul lati khutta 'alaiha a'lamun lil bina'i fiha. Yang dimaksud dengan batas desa Jumatan di sini adalah sebuah tanah yang di situ sudah digaris-garis, yang di situ sudah dipeta-peta. Wa yuqsadu biha huna al amkinatu al ma'dudatu minal balad wa hiya tushbihu al mukhattat at-tandimi likulli baladin fi asrina. Bahasa kasarane ngomong tiap
daerah yang wajib untuk didirikan Jumatan dan wajib untuk didirikan Jumatan di situ adalah batas desa yang sudah ditentukan di peta negara Indonesianya bagaimana, di setiap negaranya bagaimana. Oh, antara desa A dengan desa B itu masih dihitung satu desa, berarti cukup satu. Antara desa A dan juga desa B itu sudah desa yang berbeda, berarti itu wajib mendirikan Jumatan sendiri-sendiri. Makanya tadi kan sampun dicapakan kalian Faiz niku bahwa ya ningali dulu kondisinya bagaimana itu. Makanya pertama ora wajib nang jerone masjid Jumatan itu. Yang nomor dua, wajib Jumatannya itu bagi setiap desa yang secara peta itu sudah dianggap beda. Kok nang peta ning mang wis dianggap iki desa beda, iki desa beda. Masih yo jenenge padha nggih. Katakan wonten daerah jenenge Tenggilis 1 dengan Tenggilis 2. Iki padha-padha jenenge Tenggilis semisal mawon. Tapi secara petanya ini sudah dianggap beda. Tenggilis 1, Tenggilis 2. Maka kalau seperti itu ya wajib mendirikan Jumatan sendiri-sendiri. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Jadi cara bahasane wajib Jumatan nek teng mriki bahasane wis batas desa wis ngoten mawon. Monggo. Ngapunten nggih. Krana niki wis jam 11. Berarti penekannya yang gini lah. Dalam kitab kan disebutkan batas. Dalam zaman modern itu batas itu RT. Teng kampung kula Kemangsen niku masjidnya 5. RT setunggal Mbak. RT 2 punya Ki Mbak. Karena RT 1 kakaknya sudah 150 tahun 2018 itu musola. Jadi setiap sesuatu yang diwakaf sholat 5 waktu krono gak dike Jumatan wong Jawa niki ngarani musola. Tapi lek dike Jumatan wong Jawa niki ngarani masjid, kecuali mon langgar Madura. Lah lek ning itu tiap omah nek langgare Gus. Lah niku langgar kan niku kaya aula kanggo pertemuan-pertemuan. Jadi saya tidak usah melihat apakah itu satu Korea. Korea itu kalau zaman modern saya maknani satu RT. Satu RT sudah Korea. Kalau kita maknani desa, seakan-akan kefahaman kita desa itu nanti mesti ada dusunnya. Oh iki sak desa. Wah lek diatur ngono rawat donya engko. Ngoten. Lah kemudian penekannya yang tadi ditanyakan oleh Mas itu sebenarnya mudah. Dengan bautan usah buka kitab sing gede-gede. Cukup penanyanya wa asyura ijtima'uhum fi makanin wahidin. Jadi saya RT umumnya nek Muhammadiyah karo NU gak iso tempuk, Bro. Nggih mboten. Akhire wong NU nggih damel Jumatan dhewe, wong Muhammadiyah nggih Jumatan dhewe. Padahal syair bukan syair RW. Lek syair RW mungkin jek maklum beda RT. Iki syair RT. Kenapa dia wa asyura? Sulit. Ijtima'uhum fi makanin wahidinnya sulit. Dan itu ternyata ada di sini ada. Gak usah ada tuh. Padha NU ne tapi kesru. Loh gak usah tersebut nih. Ning Krian ya daerah Nuruddin, Haji Nuruddin apa Nuruddin Ustaz Nuruddin. Kula masuk wong Balung Bendo ke Mangsen. Untungnya kula kene. Karena Asyura tadi. Nah dari itu kalau tidak bisa dikumpulkan karena ya mungkin tadi ya sekali lagi faktor kota amal gitu mboten. Menungso niki lek wis lek duwe masjid kan wis duwe penghasilan ben Jumat. Tapi lek jek musala gak duwe penghasilan. Dadi mbayari pengajian rutin iku angel. Tapi lek di masjid duwe pemasukan lho niki nyata. Kula rumiyin tasik ngurusi musala BPS niku. Nggih nyun sewu, amplope rada tipis. Saiki BPS Tanggul sakniki dadi masjid. Akhirnya kula join kali Ustaz Husnul Ma'arif. Padahal rumiyin jek gurung sing dakwah kula tok menen. Saiki wis masjid, takjen ayo wong loro beres ngoten. Join kesepakatan jahat ya. Nggih, ngoten artinya ya mungkin diambilkan dari ini loh, wa asyura ini loh. Wa asyura ijtima'uhum dimakanin wahidin itu. Lah niki mungkin jenengan pompong ngoten Gus Jajuk. Gus jenengan sanjang Gus. Itu terkait masalah wa asyura ijtima'uhum itu saya menafsiri bahwasanya wa asyura ijtima' itu misal seperti halnya Muhammadiyah dan juga NU. Memang rada angel atau mungkin ada peperangan dan seterusnya. Ada pertemuan permusuhan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu seperti disebutkan ini tadi kondisi daripada daerahnya itu tidak seperti itu ngoten. Lah iki nambahi mana ora apa jenenge nambahi pitakon maneh yang mungkin harus dijelaskan meskipun masih sudah jam 11. Lah ini terkait masalah
Jumatan ning kene instansi-instansi, Jumatan ning kene SMP, SMA dan seterusnya, atau mungkin ning kene lembaga permasyarakatan. Atau mungkin iki ono apa jenenge kaprawi enek apa ora iki? Oh gak ono, kaprawi biasane gak ono. Biasane sing ning kene mall ning kene apa jenenge TP kan DE. Gak ono iki. Lah itu mohon dijelaskan lagi itu terkait itu. Terakhir, kalau membahas masalah Jumatan di setiap instansi atau bahkan mall, itu kemarin nggih sampun dibahas sedikit-sedikit. Yang belum itu membahas hukumnya mendirikan Jumatan tidak sah. Bahwa kan bahasane bi mahallin ma'dudin minal qaryah kan ngoten. Enggak, kalau tidak pada desa, semisal mungkin bahkan mendirikan Jumatannya itu di gelora lapangan yang sudah di luar desa, kemudian nang mall, itu bagaimana? Ini juga sudah dibahas dulu di PWNO niku. Di PWNO dulu dijelaskan bahwa ini hukumnya ya, kalau awak dhewe patok bangkreng melok Fathul Muin, Fathul Qorib nggih mboten pareng, mboten sah. Tapi lek awak dhewe terlalu patok bangkreng ngeten iki akhirnya yang Jumatan di sana niku nggih golongan-golongan biru atau bahkan ya gak biru ya gak ijo. Mbah warnane apa iku? Lah akhirnya di PWNU itu diputuskan bahwa ternyata ditemukan satu kaul yang mengatakan boleh untuk mendirikan Jumatan sekalipun tidak di dalam qaryah. Itu pendapat itu ditemukan di dalam kitab Al-Mizanul Kubro karyanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nggih. Teng kitab Mizanul Kubro karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani teng ngriku beliau ya enggak masih enggak di qaryah, tidak didirikan di sebuah desa, artinya berarti di sebuah mall ataupun di apa namanya instansi-instansi tertentu, menurut beliau berarti itu hukumnya sah. Tapi sekali lagi pun sering kalau sampaikan, ini sifatnya hanya solusi, bukan untuk golek penyakit. Enak-enak nang anu malah akhirnya ngerti kaul ngene Jumatan nang mall wis. Itu mboten parang. Ini hanya sekedar solusi. Kalau memang ada praktek-praktek yang seperti itu ya kita hukumi sah mawon dengan mengikuti kaul-kaul yang sudah saya sebutkan tadi. Pun nggih. Sampun. Pun nggih. Sinten. Oh nggih terakhir ayo Mas. Engko gak beluk sabar neh meneh bare. Ayo Mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki ngenten nggih sejarah teng desa kula Wedara Klurak niku. Wah, iki cerita desane dhewe iki. Dados rumiyin niku enten masjid teng tengah-tengah desa niku tahun 1981-an lah. Akhirnya teng gusur rame niku gusur dados Lingkar Timur. Dados Lingkar Timur niku. Lah pemerintah desa niku pun semerap tahun 2000 niki badhe digusur. Mboten ngomong tentang takmir masjid mriki niki wau. Nah, langsung wakofno niku napa damel masjid teng ajenge kelurahan. Tanah desa. Langsung pondasi engker-engkeran kali takmir niki wau. Pun rawet ya, akhirnya kegusur. Niki pun dados masjid desa niki pun dados. Tapi jemaah-jemaah teng Lingkar Timur niki wau mboten purun Jumatan teng mriku ya, mboten jemaah mboten purun. Pun niku ngoten. Akhire dipindah teng lor mlebet daerah perumahan, tapi nggih sedesa. Atuh desa Wedara Klurak niku wau. Lah sakniki dados kali akhire sing setunggal pun dados mantun niki wau sing teng Lingkar Timur pun bagus lah ngenten iki sing setunggal sampai sakniki dereng mantun pun dereng mantun ngoten ya. Lah dados kali Jumatan. Nah niki kula nggih setunggal yo napa iki ya.
pun yang kira-kira dugi lurah niku wau ya lurah sakniki tapi jawab teng mboten keranten bodoh niku wau ya keranten bodoh niku wau. Lah nomor kali kula niki jembatane teng pundi ya kula sing sejarah nenek moyang kula niku teng Lingkar Timur niku wau napa yang kira-kira teng tanah desa niku wau. Lah dene mboten tanah desa mboten dianggap warga ya. Lah kula teng Lingkar Timur mboten dianggap NU. Lah ngoten niku tapi kali-kali niki NU. Lah niki ya napa solusine Pak kula niki matur suwun. Daerah pundi niku apa Wedoro nggih? Nggih. Ali kersane jawab Gus Jajul lek Wedoro niki. Lah. Dados terkait masalah ta'adudul jumah niku naturaken sing paling sekeca menggunakan kaulnya Syekh Sa'roni yang memperbolehkan terkait masalah ta'adudul jum'ah. Jadi gampang. Jadi ibaratnya yang disampaikan oleh beliau ini tadi, sinten namine Mas Wasil niku wau bahwasanya pikantuk untuk ta'adudul jum'ah pun sekuweca niku. Jadi itu yang kita gunakan. Maksudnya panjenengan arepe apa jenis Jumatan ini masjid A atau masjid B monggo, sing gak menarik adalah jenengan mboten Jumatan lah niki lho. Gak menarik. Monggo, maksudnya boleh dengan menggunakan ibaratnya Syekh Sa'roni itu tadi bahwasanya awak dhewe saged cara semisal pengen mendirikan Jumatan dengan lembaga-lembaga contoh seperti halnya napa namine OPD ana masjid ning ngene jerone kono iku mau terus semanten nganten napa naminipun teng ngene mall dan seterusnya saged niku. Skecol ndam-ndam niku. Saya pengumuman. Oh oh nggih. Ini tanggal piro anu ulang tahunnya? Sesuk iki sik sawirne. Oh besok ning Kaji Huda. Kaji minjing sawir ning Kaji Huda Jabon. Semanten setelah itu ana meneh. Wis. Oh setelah itu baru mengke sawirnya anniversary lah. Tadi kita coba cari-cari panggenan tenggene daerah Trawas tasik dering panggih. Mungkin dari teman-teman wonten enten panggenan sing rada adem-adem. Sopo? Nggih niki mbok menawi saking bolo-bolo kersa wonten panggenan teng villa teng pundi damel anniversary tanggal 12 Agustus 2 pertemuan ke depan. Akan tetapi diusulkan mawon riyen. Maksudnya itu yang ACC sing ngedek ning anu Bos Andi, lek Bos Andi durung survei berarti durung ACC. Lek Bos Andi wis survei semarang ACC lah mungkin kita eksekusi. Terus ini tergantung Bos Andi. Keranten sing nyairi duwike ya Bos Andi. Awakmu ngowengkelo pengen gawe ya gak iso. Masalah duwike sing nggawa Bos Andi niki. Ngoten. Nggih, masalah kapasitas masalah biasane winginane awake dhewe golek ning Taman Dayu dan seterusnya niku ndak cukup, ngoten, ndak cukup dalam artian maksimal ada beberapa villa yang kita datangi itu maksimal kapasitasnya 25. Semanten ngoten winginane ngene sapa Cak Sabik? Ngene villane sapa iku? Taman Dayu iku itu kena 100 tok wis gak cukup, mboten cukup. Ngoten. 200 malah. Ini kapasitasnya mungkin untuk teman-teman mungkin kapasitas 200-an ngoten. Dados biar rada sekeco ngoten. Pion. Lek wonten villa cukup wong 200 lah niku sing dibadosi. Anniversary ini baduke ketok kabeh jale. Lek rada ngadem ngono ya ketok kabeh. Daerah-daerah Jabon ngono apa meneh Don Cangkring ya gak moro, Pak. Nggih pun, ngaten riyen nggih alhamdulillah matur suwun dumateng tuan rumah Cak Din matur suwun dumateng takmir masjid apa masjid Kriani masjid apa iki jenenge? Yang sampun memberikan kesempatan untuk kita semuanya bermusyawarah. Ya sepindah malih nyuwun ngapunten ingkang agung menawi bolong regeti ngotori ngrepoti. Ajeng matur ngaten mugi-mugi anggenipun kita musyawarah estu bener-bener saged istiqomah berkah lan manfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.